Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan pagi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian yang saya hormati, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mendeskripsikan tentang pendekatan dalam kajian hukum Islam. Mengapa kita perlu membicarakan tentang pendekatan dalam kajian hukum Islam, terutama saudara yang mengambil program studi magister di ilmu syariah. Di minggu kemarin kita sudah menjelaskan konten outline yang akan kita bicarakan pada mata kuliah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Nah, kita akan mencoba ini yang kemarin sudah kita bicarakan. Kita akan mencoba begini. Ketika kita bicara tentang pendekatan, sebenarnya ada beberapa istilah yang dipakai. Karena saudara sudah pernah menulis skripsi, istilah yang dipakai dan mempunyai arti yang hampir sama dengan pendekatan approach. Ini ada istilah theoretical framework, jadi ada kerangka berpikir, maka ada istilah kerangka teoretik. Kemudian ada istilah yang dipakai conceptual framework, Ada juga menggunakan istilah approach, pendekatan itu sendiri. Kemudian sering digunakan istilah perspektif, memandang sesuatu dari sudut apa. Kemudian ada point of view, kemudian paradigma. Inilah istilah-istilah yang sering kita gunakan dalam rangka kajian pendekatan studi dalam hukum Islam. Nah, semua istilah ini artinya sebagai cara memandang dan cara menjelaskan sesuatu gejala atau peristiwa. Maka kenapa kita perlu belajar tentang pendekatan? Karena sebenarnya banyak istilah yang sering kita pakai dan mungkin biasanya kalau dalam suatu program studi, kenapa nanti ada istilah pedoman penulisan tesis, supaya dari berbagai macam persepsi yang ada dalam kajian ini kemudian kita samakan sehingga nanti ketika kita nulis disertasi maupun tesis ada kemudian karena sudah ada persamaan visi, misi, dan persepsi. Nah, kajian pendekatan ini sebenarnya kita akan melihat begini. Di dalam ilmu syariah sendiri nanti kita akan melihat ada beberapa klaster. Kalau kita lihat begini, kajian hukum Islam ini ada istilah kajian tentang kalam. Mungkin kalau S1 sering kita baca dengan istilah teologi Islam atau ilmu kalam. Kemudian ada falsafah, ada tasawuf, ada hadis, ada tafsir. Ini ada fikih, tarikh, lughah, dan lain sebagainya. Biasanya ketika kita melihat tentang kajian-kajian ini, pendekatan yang kita gunakan lebih ke arah humaniora klasik. Seolah-olah itu ini tasawuf kan kajian klasik, tradisional, tapi tidak apa-apa, ini namanya ilmu. Tapi kemudian kajian-kajian hukum Islam itu berkembang. Jadi innal hawadis la tatanaha wa nusus tatanaha. Persoalan-persoalan baru itu kajian selalu berkembang dan tidak akan pernah berhenti. Sementara nas, Quran dan Sunnah berhenti. Maka
tawaran-tawaran kajian-kajian kontemporer muncul. Ini ada kajian tentang antropologi, ya. Kemudian ada kajian tentang psikologi, ya. Ada kajian tentang filsafat. Nah, sekarang di UIN saja berkembang. Dulu ini itu nggak ada namanya sains, humaniora itu nggak ada. Sekarang ada Fakultas Sains dan Teknologi. Ya. Dulu tidak ada ekonomi, sekarang sudah ada PB. Entah ke depan mau apa ada lagi. Gender, dulu tidak ada kajian-kajian gender, hak asasi manusia, politik, ada sosial, hukum, internasional, ya, dan isu-isu internasional lainnya. Nah, maka tawaran-tawaran baru yang kontemporer kajiannya ini, pendekatan yang akan kita gunakan nanti pasti humanistik kontemporer, ya, bukan humaniora klasik lagi. Oke. Nah, pendekatan ini nanti ketika kita berbicara tentang riset, ya, pendekatan itu bisa diartikan sebagai suatu dipandang atau dihampiri dengan. Nah, jadi kalau kita apa sih pendekatan yang dipakai? Ya, nah, maka pendekatan ini ilustrasinya dipandang atau dihampiri dengan. Kalau sesuatu yang akan kita teliti dipandang dengan, ya, maka pendekatan ini menjadi suatu paradigma. Ya. Nah, misalnya, saudara akan melihat, ya, bagaimana hukum bunga bank, ya, dilihat dari segi hukum Islam. Riba itu bagaimana ya dilihat dari hukum Islam. Nah, maka ketika saudara akan menghampiri bagaimana kedudukan hukum riba dipandang dari fikih, nah, maka riba itu hukumnya haram atau mubah atau sebaliknya. Nah, kalau riba ini dipandang dengan konsep fikih, maka bagaimana paradigma fikih tentang hukum riba? Maka pendekatan di sini menjadi suatu paradigma. Paradigma riba dalam fikih atau fikih riba menurut pandangan fikih. Atau bagaimana fikih memandang tentang kedudukan atau eksistensi riba itu sendiri. Nah, kemudian pendekatan itu bisa mempunyai pemahaman cara menghampiri atau memandang fenomena budaya dan sosial. Ya, itu pendekatan. Nah, artinya apa di sini? Fungsi pendekatan di sini adalah cara memandang atau menghampiri. Jadi bagaimana cara memandang? Bagaimana cara menghampiri? Maka ini kalau kita melihat kajian yang saudara pernah belajar di S1, ada namanya metode penetapan hukum Islam. Nah, atau biasanya kalau kita melihat ada namanya ilmu usul fiqh. Ya. Usul fiqh adalah ilmu bil qawaid wal busi allati yutawassilu biha ila istifadatul ahkamus syar'iyyah min adillatiha tafsiliyah. Jadi ilmu itu membahas tentang kaidah yang dengan kaidah itu sebagai sarana untuk mencapai penetapan hukum Islam yang amali didasarkan pada dalil-dalil yang sifatnya terperinci min adillatiha tafsiliyah. Maka ketika saudara nanti melakukan suatu riset dan riset itu menggunakan pendekatan, dan pendekatan itu indikasinya adalah cara menghampiri atau memandang fenomena budaya dan sosial, maka cara memandang atau menghampiri persoalan-persoalan yang akan saudara teliti, pendekatan ini menjadi perspektif atau point of view. Nah, maka ada paradigma, ada approach, perspektif, point of view, sebenarnya banyak istilah yang dipakai dan itu mengindikasikan adanya suatu
pendekatan dalam kajian hukum Islam. Ya. Kemudian batasan yang kedua, ini juga akan muncul. Bagaimana pas pendekatan itu sebenarnya kita melihat dengan fenomena yang ada pada kondisi kekinian, maka pendekatan juga bisa diartikan sebagai disiplin ilmu. Disiplin ilmu. Apa maksudnya pendekatan sebagai disiplin ilmu? Di sini ada studi Islam dengan pendekatan sosiologis. Maka biasanya nanti apa sih disiplin ilmu seseorang? Pak, kita belajar ini, kenapa? Ada disiplin keilmuan. Maka ada istilah S1, S2, S3, ada linearitas keilmuan. Karena apa? Fokus. Ya. Studi Islam dengan pendekatan apa? Studi Islam tapi pendekatannya dengan sosiologis. Mengkaji Islam dengan menggunakan disiplin ilmu sosiologis. Jadi ini nanti konsentrasinya ke sini, fokus karena disiplin ilmu. Lalu teori yang dipakai apa? Ya otomatis teori sosiologis. Ada studi Islam dengan pendekatan tafsir. Maka di sini ilmu tafsir, teori tafsir. Studi Islam dengan khusus fikih, maka kajiannya adalah ilmu fikih, teori fikih. Di sini maqasidus syariah, teori maqasidus syariah. Pendekatannya maslahat, teori maslahat. Nah, ini ketika pendekatan itu dilihat dari disiplin ilmu. Nah, kemudian pendekatan bisa diartikan sebagai cara menghampiri atau memandang fenomena. Memandang fenomena. Nah, cara menghampiri ini biasanya ada tergantung dari pendekatannya. Misalnya ada, ini kenapa ya mahasiswa terjadi unjuk rasa terkait dengan menghadapi persoalan kebijakan, ya. Kebijakan rektor adanya dana pengembangan institusi misalnya yang kemarin terjadi. Maka bagaimana kita mensikapi adanya gejala itu? Nah, maka ketika misalnya ada persoalan ada persoalan di atas, kita bisa melihatnya di sini. Bagaimana sih mendekati mereka berdemo? Di sini kita akan cara memandang atau menghampiri. Nah, ketika dipandang dan dihampiri, ini bisa menimbulkan suatu persoalan-persoalan baru. Apa polemik yang akan dihadapkan persoalan-persoalan itu? Kalau polemik ya nanti kencang-kencangan itu. Nah, apa cukup dengan dialogis? Ada pendekatan yang sangat persuasif. Nah, ini juga cara memandang persoalan. Maka ketika ada suatu persoalan-persoalan hukum yang saudara misalnya mengkaji, bagaimana mensikapi hukum nikah siri yang ada di Indonesia. Nah, jawabannya sampai sekarang tidak ada persamaan persepsi. Di satu sisi orang yang mempunyai aliran positivistik karena sudah ada undang-undang mengatakan bahwa ya nikah siri itu ya tidak sah. Loh, kenapa? Karena sudah melanggar ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 74. Tapi ada juga yang mengatakan, yaitu kan konsep fikih tidak ada nikah itu harus adanya pencatatan. Nikah yang penting ya ada syarat dan hukum terpenuhi sudah selesai. Nah, kenapa? Maka ketika saudara itu belajar tentang pendekatan dalam kajian hukum Islam, ini pendekatan ini difungsikan dan diperankan karena apa? Cara mengambil atau memandang fenomena. Bagaimana fenomena kehadapan sekarang ini? Maka bisa polemik, bisa dialogis. Nah, kenapa terjadi suatu polemik dan dialogis dalam memandang suatu persoalan ketika saudara belajar tentang pengkajian hukum Islam? Nah, ketika pendekatan itu dihadapkan dengan polemik menghadapi masalah,
Karena Pak, di sini melihat kelemahan orang lain tanpa diskusi yang saling terbuka. Jadi ketika kelompok A mengatakan pokoknya kalau nikah tidak dicatat itu tidak sah. Nah, sebaliknya, siapa yang menyangka tidak sah? Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan tentang pencatatan di dalam perkawinan. Nah, maka yang ada hanya polemik. Kenapa polemik? Karena masing-masing melihat kelemahan orang lain tanpa diskusi yang saling terbuka. Padahal di dalam suatu kajian ilmiah, lawan pendapat itu adalah kawan berpikir kita. Jadi kalau kenapa ada perbedaan A, B, itu sebenarnya adalah kawan berpikir kita. Nah, ketika terjadi suatu dialogis memandang sesuatu, kenapa? Di sini kita stressingnya menekankan pada diskusi yang saling mengisi. Maka kita ambil contoh. Ketika berbicara tentang penodaan agama, bagaimana sih ketika terjadi kemurtadan dalam kehidupan bermasyarakat, orang Islam tiba-tiba keluar menjadi non-Islam. Kita lihat itu gimana orang tersebut ketika kita memberikan justifikasi hukum berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Dalam Islam sendiri terjadi perdebatan. Katanya di dalam Quran, ya itu kan kebebasan asasi manusia dalam kehidupan beragama, sehingga mereka menentukan agama apa saja itu boleh, tidak ada masalah. Nah, dijamin legalitasnya dalam Al-Quran. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, agamamu ya agama, ada kebebasan. Nah, tetapi di dalam konsep hadis tidak. Mambadala dinahu faqtuluh. Orang yang menukar agama keluar bunuh. Nah, maka antara Quran dan hadis ketika dipahami, memandang sesuatu ini tidak saling terbuka, kemudian pendekatan yang digunakan adalah kontradiktif, hasilnya tidak akan pernah selesai. Nah, maka bagaimana komplementatif? Saling melengkapi, saling mengisi. Bagaimana saling melengkapi dan saling mengisi? Lihat persoalan-persoalan kenapa hukum itu muncul, kenapa hukum itu dikeluarkan oleh Nabi, kenapa Quran bicara seperti ini. Nah, ini dialogis sehingga nanti tentunya romantis itu. Oke. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai psikis jiwa manusia ketika menghadapi persoalan, dan perlu ada suatu pendekatan itu karena begini. Nah, ini gambaran singkat saja. Ini kita manusia itu di sini ada namanya susunan kodrat. Berpikir manusia itu di sini nanti apa susunan kodrat kita? Nanti berpikir macam-macam ya, kesana kemari sebenarnya sama. Kodrat kita itu ada raga, ada jiwa. Raganya sama, kita tuh manusia sama itu raganya. Tapi di sini ada jiwa, akal, rasa, cita yang berbeda. Jadi raga sama, tapi jiwa, akal, rasa, cita akan berbeda. Satu kelas saja ini kan raganya sama, tapi jiwa, akal, rasa, cita akan berbeda-beda. Sukanya bajunya merah, ya. Tapi sukanya bajunya kuning, suka makan sambal, ini suka makan kecut, dan seterusnya. Rasa, ini sukanya jalan-jalan, ini sukanya malah merenung, dan sebagainya. Ini kodrat manusia. Kemudian mempunyai sifat. Sifat itu manusia itu pasti ada individualis, pasti ada sosialisasi. Individualis, sosialis, pasti melekat pada diri manusia. Gimana Pak maksudnya individualis dan sosialis? Ya, ketika dapat bagian biasanya mintanya banyak, itu individualis. Tetapi walaupun dia ingin banyak, ketika dia itu melihat ada orang susah, inginnya berbagi pada orang lain. Jadi pada suatu saat manusia berbenturan dengan sifat itu, individualis kemudian sosialis. Nah,
sifat individualis di dalam berpikir dan menegakkan sesuatu pun nanti akan muncul. Sifat individualis pasti mengarah kepada egois. Tapi kalau sosialis pasti pada altruis, itu pasti melekat pada diri manusia. Nah, kenapa? Karena kodrat manusia mempunyai kedudukan. Di sini ada makhluk pribadi, ada makhluk Tuhan, dan pasti sebagai makhluk sosial. Nah, maka kenapa ini saya ungkapkan di sini? Karena akan mempengaruhi cara berpikir di dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum, terutama di dalam perkuliahan. Nanti saudara akan berhadapan dengan satu persoalan yang tidak bisa lepas, namanya menyusun tesis, dan pasti akan berhadapan dan membutuhkan pendekatan dalam kajian-kajian judul saudara. Nah, kemudian pendekatan yang berikutnya, ini pendekatan bisa diartikan sebagai suatu epistem, bisa wacana. Mengapa epistem? Ini epistem itu di sini manusia mempunyai cara memandang dan memahami suatu fenomena. Misalnya fenomena sekarang dihadapi. Bagaimana kita beribadah pada musim pandemi COVID-19? Nah, ini namanya epistem. Apa? Bagaimana cara manusia memandang dan memahami sesuatu fenomena? Ini pun macam-macam. Ada yang masih bertahan ibadah, kita tetap tidak boleh takut kecuali takut kepada Allah. Ada juga yang memandang itu, sehingga tetap Jumatan, jamaah, berdesak-desakan, biasa. Ada juga yang dia memahami bahwa al-imanu bil ayatil insaniyah, kita harus beriman terhadap ketentuan hukum yang dibuat oleh manusia karena keahliannya. Mereka taat terhadap protokol kesehatan, sangat hati-hati sekali. Kenapa? Karena pendekatan yang dipakai berbeda. Mereka memandang pendekatan sebagai suatu epistem, cara memandang manusia dan memahami suatu fenomena. Hati-hati, pakai masker, ya. Selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak. Kemudian pendekatan sebagai suatu wacana. Wacana itu maksudnya bagaimana, Pak? Cara manusia itu membicarakan kenyataan. Kita bicara tentang realitas. Ya. Apa realitasnya? Sudahlah, kita nggak usah bicara dalil. Ternyata ketika orang itu tidak taat terhadap protokol kesehatan, bisa terjadi tertular corona atau COVID-19. Tapi orang-orang itu mengartikan, sudahlah, walaupun penyakit macam-macam, kita nyatanya tidak apa-apa. Sejak Maret sampai sekarang kita sholat berjamaah, berdampingan, bersalaman juga tidak apa-apa misalnya. Nah, kenapa? Ini wacana, memandang dan membicarakan suatu kenyataan. Nah, maka kerangka teori artinya ini teori yang digunakan. Jadi pendekatan pada suatu saat bisa diartikan sebagai suatu kerangka teori atau kerangka teoretik, yang artinya teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang diteliti adalah teori yang dimiliki oleh ilmu pendekatan yang digunakan. Ininya itu. Jadi kerangka teori apa maksudnya? Teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang diteliti. Apa? Teori yang dimiliki oleh ilmu pendekatan yang digunakan. Jadi ketika kita bicara pendekatan, sebenarnya kita mengarah ke situ. Dan memang ini kajian di di program magister ilmu syariah, memang ada wacana-wacana lebih luas, sehingga nanti bagaimana saudara menerapkan ketika menulis sebuah tesis. Kira-kira sampai di sini dulu untuk pertemuan yang pertama. Semoga bermanfaat, sehingga nanti kita bisa diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.